Abdul Jalil, anak Adam yang sejak lahir ke dunia fana telah ditimpa api bala dari segala penjuru kehidupan, ternyata benteng hatinya belum tersucikan sama sekali dari terali-terali penjara keakuan duniawi. Di dalam relung-relung benteng hatinya masih terpampang citra indah bidadari dan hantu hitam yang menyelubungi kesucian ruh al-haq. Itu sebabnya, bola-bola api dari langit jiwanya bagai malapetaka Sodom dan Gomorrah tercurah ke benteng hatinya, meluluh lantakkan segala sesuatu yang bukan dia yang bersarang di dalamnya. Ia yang selalu tangguh dan ulet dalam menangkis serbuan api bala, dari atas langit dan dasar bumi jiwanya, ia yang melepas segala miliknya, prajurit-prajurit, benteng-benteng, puri-puri, gudang makanan, gudang perbendaharaan, mahkota, perisai, baju zirah, busur, pedang, anak panah, tombak, dan bahkan sepatu miliknya demi keselamatan jiwanya, ternyata harus tersungkur tanpa daya ketika menghadapi serbuan akhir. Ia terpojok, ia sudah kehilangan segala sesuatu yang berharga yang dapat digunakan untuk mempertahankan dirinya. Dan, selembar jubah sutra bersulam keindahan bidadari dan bunga-bunga yang dikenakan sebagai pakaian kebesaran terakhirnya yang berharga, ternyata harus direnggut dan dicampakkan ke dalam kobaran api bala yang tak kenal ampun. Abdul Jalil baru menyadari bahwa jubah sutra bersulam keindahan bidadari dari bunga-bunga kebanggaan yang dikenakannya telah terbakar tanpa sisa ketika Ahmad At-Tawalud, sekembali dari Basrah, menuturkan perihal nasib puterinya yang sangat tidak beruntung. Sejak menikah, tidak sedikit pun kebahagiaan pernah diraih puterinya. Sampai 3 tahun perkawinan mereka belum dikaruniai anak. Tuan bisa membayangkan apa arti istri yang tidak bisa melahirkan anak bagi laki-laki seperti Hajibur Rahman At-Takaluf. Tetesan air mata yang membasahi duka cita Nafsa, ungkap Ahmad At-Tawalud, adalah rentangan panjang kehidupan yang membuka kesadarannya tentang makna bala dan qolab al-mustalam. Nafsa menyadari bahwa setiap tetesan air mata yang tertumpah adalah air bening yang menyucikan jiwanya. Nafsa sadar bahwa segala derita yang menimpanya adalah makna termulia dari kecintaannya terhadap dirinya. Itu sebabnya, dia tidak pernah mau menukar kepedihan jiwanya dengan keriangan dan gelak tawa duniawi. Nafsa ingin tetap menjadi hambanya yang menderita, kata Ahmad At-Tawalud. Karena di dalam derita itu dia senantiasa mengingatnya. Dia tahu di antara tetesan air matanya itulah keagungan, kemuliaan, dan cinta kasihnya merambat dan merayapi getar-getar jiwanya. Di dalam hati yang remuk, dia menangkap pengejauhan tahan tajaliyat ilahi. Dari balik tembok kemanusiaan yang membelenggu jiwanya, Nafsa terbang ke angkasa dengan sayap-sayap kebebasannya. Dia tidak peduli lagi dengan gemerlap perhiasan emas permata serta benda-benda duniawi. Baginya, keindahan kata-kata duniawi adalah tirai-tirai hitam yang menutupi jendela sehingga seluruh ruang jiwanya menjadi gelap gulita. Penderitaan dan kepapaan adalah pintu gerbang menuju istana kebenaran. Dia melewati hari-hari deritanya dengan tetesan air mata di dalam kamar gelapnya, meninggalkan hingar-bingar kehidupan duniawi yang gemerlapan dan penuh gelak tawa. Namun, Nafsa tetaplah Nafsa, bidadari berhati lembut yang sejak kecil hidup dalam kemanjaan dan sukacita. Tubuhnya yang lemah gemulai laksana merpati itu tidak mampu menahan derita panjang yang direguk dan dicecapnya sebagai madu dan susu kehidupan. Tak sampai 4 tahun dia menjadi istri Hajibur Rahman At-Takaluf, tubuhnya telah kurus laksana burung merana di sangkar. Kehausan telah mencekik lehernya, meski di luar sangkar terdapat kolam berair jernih. Kelaparan telah menerkam perutnya, meski biji jelai terhampar di hadapannya. Terali-terali sangkar telah memenjarakan kebebasannya. Burung kecil itu tak pernah lagi berkicau. Dia terpenjara dalam sangkar derita. Kepedihan panjang yang bagai tanpa tepi akhirnya menggiringnya ke arah kematian. Ya, burung itu telah pergi. Namun, kemerduan kicaunya masih tersisa dan tak akan dapat terlupakan oleh mereka yang pernah mendengarnya. Bagiku, kematian burung itu adalah pembebasan bagi jiwanya untuk kembali kepada sang pemilik. Burung itu telah terbang bebas menuju sarangnya yang sejati, kata Ahmad At-Tawalud. Kabar kematian si burung kecil Nafsa yang tak pernah dibayangkan dan diimpikan itu didengar oleh Abdul Jalil bagaikan ledakan halilintar menyambar tebing-tebing jiwanya. Seluruh aliran sungai pembuluh darahnya tiba-tiba membeku. Bagaikan batuan tebing yang runtuh, ia merasakan tulang-tulang persendiannya luruh.
bagai burung patah kedua sayap dan jatuh dari angkasa. Ia tercenung sebisu patung batu, seperti berada di alam mimpi. Namun, sejenak kemudian ia bagai tersadar oleh hamparan kenyataan yang menunjukkan bahwa dirinya sekarang ini bagaikan raja tanpa mahkota, tanpa kekuasaan, tanpa istana, tanpa tahta, tanpa rakyat, bahkan tanpa pakaian kebesaran. Ia menyadari betapa satu-satunya jubah kebesaran terindah yang dikenakannya telah terbakar habis tak bersisa. Citra indah sulaman bidadari dan bunga-bunga itu telah sirna. Harapan dan angan-angannya tentang jubah itu telah pupus, merana. Tebing keteguhan hatinya pun runtuh bersama butir-butir air bening yang bergulir dari kelopak mata, membasahi pipi. Ketika malam dibungkus selimut hitam, saat orang meringkuk kedinginan dalam tidur lelap, Abdul Jalil duduk di teras Masjid Al-Istilam sambil membatin, kehilangan adalah kepedihan. Berbahagialah engkau, oh musafir papa, yang tak memiliki apa-apa. Sebab engkau yang tidak memiliki apa-apa maka tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Bintang gemintang yang menghiasi gelap malam menerbangkan hayalnya ke langit yang diselimuti kabut. Hayal yang melekat di relung-relung ingatannya memunculkan citra Nafsa yang menderita dan merana. Sambil menyaksikan bentangan sayap-sayap hayalnya berkepakan ia berkata, aku tidak pernah kehilanganmu oh Nafsa, karena aku tidak pernah memilikimu. Namun, citra keindahanmu yang memenuhi hayalku adalah kesunyian yang paling menyiksa jiwaku. Terbang bebaslah, oh burung kecilku, menuju sarangmu. Berkicaulah dengan kemerduan suaramu untuk memuji pemilikmu. Ketika Abdul Jalil sedang terbang bebas dengan burung hayalnya, tiba-tiba muncul seseorang yang kemudian dikenalnya bernama Ali Ansar at-Tabrizi, musafir asal negeri Persia. Sebagai sesama perantau, dalam tempo singkat mereka terlihat akrab, berkisah tentang asal-usul, perjalanan hidup, pandangan-pandangan keagamaan, prinsip-prinsip tauhid, bahkan konsep-konsep dan amaliyah perjuangan, jihad menuju sang sumber sejati. Ali Ansar pemuda yang cerdas dan memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai hal sehingga persoalan yang sulit dipecahkan akan menjadi mudah dibahas. Namun, ada saat-saat tertentu Abdul Jalil menangkap Sasmita bahwa pengetahuan Ali Ansar pada dasarnya masih pada tingkat pemahaman, belum sampai pada tatanan amaliyah. Hanya saja ia belum berani memastikan apakah Sasmita yang ditangkapnya itu benar atau tidak. Lantaran itu, ia berusaha tetap menjaga jarak dan tidak semua pandangan Ali Ansar disepakatinya. Ia sadar selama ini sangat kurang bergaul dengan orang-orang yang bisa diajaknya berbagi pengalaman. Itu sebabnya, meski banyak hal yang tidak disepakatinya, ia merasa sangat membutuhkan kawan bicara secerdas perantau asal Tabriz itu. Keakrabannya dengan Ali Ansar pun makin erat manakala ia mengetahui pemuda itu meninggalkan negerinya karena tak sanggup menanggung hati yang hancur akibat kematian kekasih tercinta. Kesamaan nasib menumbuhkan empati dan solidaritas. Ali Ansar menuturkan kisah percintaannya dengan Kamilah, tetangga sebelah rumah yang telah dikenalnya sejak masa kanak-kanak. Berbeda dengan keluarga Kamilah yang kaya dan terhormat, keluarga Ali Ansar hidup dalam keterbatasan meski darah yang mengalir di tubuh keluarganya adalah darah Alawiyin keturunan Rasulullah. Keluarga kami adalah pendukung setia keluarga Safawi yang sedang berjuang menegakkan kekuasaan Ahlul Bait. Itu sebabnya, keluarga kami selalu dalam buruan dan penindasan penguasa yang zalim. Namun, kami bertahan terhadap semua tekanan yang diarahkan kepada kami, katanya dengan mata berapi-api. Sebagai pendukung setia keluarga Safawi ternyata membawa akibat pedih baginya. Keluarga Kamilah yang sangat membenci perjuangan kaum Safawi tegas-tegas melarang Ali Ansar berhubungan dengan puteri mereka. Mereka tidak ingin tersangkut paut dengan gerakan pemberontak. Aku memprotes keputusan itu. Aku katakan kepada ayahanda Kamilah bahwa persoalan cinta tidak ada kaitan dengan perjuangan kaum Safawi. Namun, mereka malah mengusirku. Dan puncaknya, ketika keluarga itu dengan paksa menikahkan Kamilah dengan seorang petugas penarik pajak yang licik dan kejam, ujar Ali Ansar menarik napas dalam-dalam. Perkawinan Kamilah ternyata tidak membawa kebahagiaan. Selama bertahun-tahun mereka tidak dikaruniai anak. Kamilah oleh suaminya dijadikan pemuas nafsu belaka. Dia tidak pernah lagi dianggap sebagai istri yang bisa menjadi ibu dari anak-anaknya.
Bukan hanya caci maki dan pukulan yang didapat Kamilah dari suaminya, melainkan silih berganti perempuan cantik dibawa ke rumah dan diperkenalkan sebagai istri-istri baru. Namun, ternyata para perempuan itu tidak melahirkan anak seorang pun bagi suami Kamilah.